Dalam Al-Quran, kisah banjir Nabi Nuh bukan hanya cerita tentang hujan besar, tetapi tentang peristiwa kosmik. Allah menggambarkannya dengan bahasa yang kini menemukan gema menarik di era sains modern. Mari kita dalami lebih jauh. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 11 hingga 12. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah, dan kami pancarkan mata air dari bumi. Bahasa yang digunakan sangat presisi. Fatahna abwaba as-sama bukan sekadar hujan turun, tetapi kami bukakan gerbang-gerbang langit. Dan untuk bumi, digunakan kata fajarna, dari akar kata meledak atau memancar dahsyat, menyiratkan pelepasan air bertekanan tinggi dari sistem internal bumi. Konsep bahwa bumi menyimpan air ini ditegaskan di banyak ayat. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 18, Allah berfirman, "Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi askannahu fil arder." Kata askannahu berarti kami tempatkan untuk diam atau sebagai penghuni tetap, mengindikasikan adanya sebuah mekanisme penyimpanan air raksasa yang stabil di dalam perut bumi. Kemudian, dalam surat Az-Zumar ayat 21, konsep ini diperjelas lagi, bahwa Allah mengalirkannya menjadi mata air di bumi. Rangkaian ayat ini membangun sebuah konsep yang jelas. Air disimpan dalam volume besar di dalam bumi. Lalu dari simpanan itulah sumber-sumber air berasal. Kekuasaan Allah atas cadangan air ini ditekankan lebih lanjut dalam sebuah ayat yang bersifat tantangan di surat Al-Mulk ayat 30. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering ke dalam tanah gauran, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu Ma'in? Di sini, Al-Quran secara eksplisit menyebut kondisi gauran, yaitu air yang meresap sangat dalam hingga lenyap dari jangkauan. Ini adalah gambaran akurat tentang akuifer atau cadangan air bawah tanah yang bisa habis. Ayat ini menegaskan bahwa air yang mengalir di permukaan Ma'in sangat bergantung pada cadangan yang tersembunyi di dalam bumi, yang sepenuhnya berada dalam kendali ilahi. Dan bagaimana air ini bisa bergerak dan memancar. Al-Quran memberikan petunjuk lain tentang sifat bumi itu sendiri dalam sumpahnya di surat At-Tariq, ayat 12, dan demi bumi yang mempunyai retakan-retakan zati sesat. Tafsir modern melihat set bukan hanya sebagai retakan tempat tumbuhnya tanaman, tetapi juga sebagai sistem rekahan, patahan, dan celah di seluruh kerak bumi. Sistem retakan inilah yang menjadi jalan bagi air untuk meresap, disimpan, dan akhirnya memancar kembali ke permukaan, persis seperti yang digambarkan dalam peristiwa banjir Nuh. Dengan kerangka konseptual yang begitu kaya dari Al-Quran, mari kita lihat apa yang ditemukan sains modern. Para ilmuwan menemukan anomali ketika mempelajari gelombang seismik yang melambat saat melewati zona transisi mantel di kedalaman 410 hingga 660 km. Penjelasan paling masuk akal adalah keberadaan molekul air H2O yang terperangkap dalam struktur kristal mineral bertekanan tinggi, terutama ring wurite. Penelitian memperkirakan jumlah air ini bisa mencapai 3 kali lipat dari total volume seluruh lautan di permukaan. Sains tidak membuktikan bahwa air ini pernah keluar sebagai banjir Nuh. Namun sains membuktikan eksistensi prasyarat yang digambarkan Al-Quran, bahwa bumi memang memiliki waduk air internal yang luar biasa masif dan sistem retakan untuk transportasinya. Disinilah titik temu itu terjadi. Kisah banjir Nabi Nuh, dengan demikian, bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah penegasan kekuasaan Sang Pencipta dan sebuah pengingat abadi bahwa ketika langit dan bumi bergerak bersama atas kehendaknya, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menahannya.